Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga pada pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kita masuk ke pokok materi tentang pokok materi baru, yaitu bab 4, yaitu tentang asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Nah, yang pertama kita masuk ke asumsi. Apa itu asumsi? Asumsi adalah fondasi dalam proses akuntansi. Nah, ini dia. Merupakan aspek dari lingkungan di mana akuntansi itu dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi. Yang pertama, kesatuan usaha khusus atau economic entity. Di dalam konsep ini, perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Nah, hal yang dimaksud di sini bahwa perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri, yang terpisah dengan pemiliknya, sehingga seluruh transaksi perusahaan dipisahkan dari transaksi pemiliknya, sehingga semua pencatatan dan pelaporan dibuat untuk perusahaan tersebut. Yang kedua ada kontinuitas usaha. Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Nah, asumsi ini menganggap bahwa perusahaan akan hidup terus-menerus selamanya, sehingga akan tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan usaha dan perjanjian-perjanjian usahanya. Yang ketiga, penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Nah, pencatatan transaksi dengan menggunakan pengukuran mata uang pada saat terjadinya suatu transaksi disebut pencatatan yang didasari biaya historis. Nah, baiklah adik-adik, di sini di unit moneter bahwa semua transaksi perusahaan dapat dilakukan pencatatannya dengan ukuran fisik, namun akan menimbulkan keterbatasan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, sehingga diperlukan suatu unit moneter. Unit moneter tersebut berupa mata uang. Kalau di Indonesia misalnya menggunakan IDR rupiah. Yang keempat, periode waktu. Nah, kegiatan perusahaan berjalan terus dari periode yang lain dengan volume dan laba yang berbeda. Masalah yang timbul adalah pengakuan dan pengelokasian ke dalam periode-periode tertentu, di mana dibuat laporan-laporan keuangan. Laporan-laporan ini harus dibuat tepat pada waktunya agar berguna bagi manajemen kreditur. Tujuan laporan keuangan, maka laporan keuangan tepat waktu supaya bermanfaat bagi pemakaiannya. Biaya di dalam time period digunakan waktu 1 tahun kalender supaya permasalahan dalam hal pengakuan dan pengelokasian ke dalam periode tertentu dapat diatasi. Nah, tadi ada prinsip-prinsipnya. Di sini kita akan bahas prinsip-prinsip tersebut. Untuk memudahkan dan dalam pemahaman suatu konsep dasar akuntansi yang baik, maka disusunlah prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi patokan dalam mempelajari ilmu ini.
Penggunaan prinsip akuntansi sangat penting agar terdapat keseragaman dalam hal cara, metode, prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh semua orang. Nah, inilah dia prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada prinsip biaya atau historis. Nah, prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam pencatatan aktiva, utang, modal, dan biaya. Prinsip ini menekankan pada aspek utang, aktiva, modal, dan penghasilan serta biaya yang dibukukan sebagai harga perolehan serta disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan, namanya pendapatan pasti pemasukan. Nah, pendapatan adalah aliran masuk antara harta-harta atau aktiva yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu usaha selama satu periode tertentu. Nah, prinsip ini penghasilan dalam akuntansi adalah penurunan hutang dan kenaikan pendapatan dari penjualan atau jasa selama periode tertentu. Metode yang digunakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan. Di dalam prinsip prinsip pengakuan pendapatan ada metode yang digunakan dengan pengakuan penghasilan. Metode yang pertama yaitu pada saat penjualan barang dan jasa. Kedua, sebelum penjualan atau sudah ada kontrak perjanjian. Kontrak perjanjiannya itu dengan pihak lain yang sudah ada kepastian mengenai jumlah dan harganya. Yang ketiga, pengakuan penghasilan pada saat penerimaan kas atau untuk transaksi yang berisiko terjadinya piutang yang tidak terjadi. Selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi yaitu pimpinan harus bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang disusunnya. Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menunjukkan keadaan keuangan dan hasil kegiatan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Yang kelima ada prinsip pengungkapan lengkap. Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap yaitu pengungkapan lengkap merupakan penyajian atau menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Nah, di dalam prinsip inilah dilakukan pengungkapan atau penyajian informasi dengan lengkap dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi itu ada 5. Yang pertama, konsep entitas. Yang kedua, konsep beban historis. Ketiga, periode akuntansi. Keempat, konsep kesinambungan. Dan yang kelima, konsep satuan moneter stabil. Baiklah, mari kita bahas. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu konsep entitas, beban historis, periode akuntansi, kesinambungan, satuan moneter stabil. Nah, mari kita bahas satu persatu. Konsep entitas. Apa itu konsep entitas? Nah, yang dimaksud dengan konsep entitas adalah konsep akuntansi yang paling penting adalah konsep
transaksi perusahaan tidak boleh digabung dengan transaksi pribadi atau transaksi lainnya. Contohnya itu, pendapatan suatu perusahaan tidak boleh digabung dengan pendapatan pribadi atau pendapatan anak usahanya. Nah, yang kedua, konsep beban historis. Apa itu konsep beban historis? Konsep beban historis yaitu lebih populer dikenal sebagai historical cost principle. Nah, pada konsep ini penilaian detail keuangan didasarkan pada beban yang telah terjadi dan tercatat dalam sistem pencatatan keuangan tersebut. Yang ketiga, periode akuntansi. Nah, periode akuntansi, konsep ini adalah untuk mengetahui atau gambaran yang tepat mengenai kinerja perusahaan yang diperoleh saat perusahaan tersebut mencairkan hartanya menjadi cash. Alasan pertamanya adalah agar para pihak yang mengambil keputusan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan melihat kondisi serta kebijakan yang akan diambil. Alasan kedua merupakan konsep periode akuntansi ini adalah kepentingan perencanaan perusahaan. Setiap periode diperlukan laporan keuangan yang tepat dan benar serta pencatatan transaksi yang detail untuk perencanaan budget atau strategi ke depannya. Yang keempat ada konsep kesinambungan. Nah, konsep kesinambungan ini adalah konsep dalam ilmu akuntansi menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang dapat diramalkan di masa yang akan datang. Untuk itu diperoleh laporan keuangan secara periodik untuk mengukur tingkat keuangan dan kemajuan usaha tersebut. Yang kelima ada konsep satuan moneter stabil. Konsep satuan moneter stabil bertujuan untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi di dalam laporan akuntansi, sehingga kita dapat menambahkan atau melihat lebih detail nilai rupiah tersebut sehingga memiliki daya beli yang sama. Nah, baiklah adik-adik, ini materi kita dari bab 4. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Sir. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.